Selamat datang kembali. Setelah sebelumnya kita membahas terkait perdebatan besar keilmuan dalam HI, kali ini kita kenal HI lebih dalam dengan mempelajari hal yang sifatnya lebih metodologis, yaitu level of analysis dalam HI, yang dapat digunakan sebagai kerangka teman-teman dalam melakukan analisa terkait fenomena hubungan internasional. Salah satu yang bisa mensimpelkan juga penjelasan terkait fenomena-fenomena HI yang ada adalah dengan menggunakan metode level of analysis. Eh, ini tugas ilmuwan HI seperti yang sebelumnya sudah kita jelaskan, menjelaskan faktor-faktor terjadinya suatu fenomena. Kenapa sih ada misalnya seperti sekarang, kenapa sih Amerika Serikat bisa bersaing dengan China misalnya? Kenapa sih negara cenderung menutup diri ketika pandemi ini? Lalu kemudian kemarin ada masalah Vanuatu, ikut campur masalah domestiknya Indonesia di Laut Cina Selatan, kemudian lagi berantem, saling klaim, tapi kemudian nggak berperang satu sama lain, misalnya. Atau kenapa sih ada tindakan terorisme? Atau ketika misalnya kemarin Presiden Macron mengeluarkan statement dan statementnya melukai juga kelompok Muslim, termasuk kemudian negara-negara Muslim dan termasuk Indonesia juga kemudian bereaksi kemarin misalnya. Hal seperti itu fenomena dalam hubungan internasional sesuatu yang harus dijelaskan dan itu adalah tugas dari ilmuwan HI. Dari sana ada metode namanya level of analysis dalam hubungan internasional yang bisa membantu Anda untuk menganalisis suatu peristiwa. Dan ini perlu, kenapa? Karena level of analysis akan membantu Anda untuk explaining, selecting, lalu kemudian doing research. Yang pertama, dengan kerangka level of analysis, nanti saya bakal jelaskan, tapi ini fungsinya. Untuk menjelaskan suatu peristiwa internasional akan ada lebih dari satu faktor penyebab. Jadi kayak misalnya tadi, kenapa sih negara-negara di kawasan di Laut Cina Selatan mereka saling klaim satu sama lain wilayah kedaulatannya, tapi kok nggak perang ya sampai sekarang misalnya. Lalu kemudian ada yang bisa menjelaskan, mereka nggak perang karena ada saling ketergantungan di antara mereka. Walaupun mereka berantem, saling klaim satu sama lain, tapi negara-negara Asia Tenggara dengan China itu saling tergantung satu sama lain dalam hal ekonomi misalnya. Sehingga mereka melihat bahwa perang bukan sesuatu yang sifatnya rasional. Atau misalnya di level sistem internasional, nggak perang karena misalnya perang bisa saja diinisiasi oleh negara besar. Karena katanya perang itu rasional kalau misalnya Anda bisa menang perang. Dalam konteks di South China Sea, negara besarnya China melawan negara-negara kecil di kawasan Asia Tenggara. Pasti menang China. Tapi kemudian kenapa sih China nggak perang aja? Ternyata hadir Amerika Serikat dalam sistem internasional dan mencoba untuk mengimbangi China di sana. Dan membantu juga bermitra juga dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Sehingga China berpikir kalau menyerang salah satu negara Asia Tenggara, Amerika Serikat kemudian tidak akan tinggal diam. Sehingga itu bisa jadi penyebabnya. Penyebab lainnya mungkin adalah level domestik dari negara tersebut yang tidak menginginkan perang. Karena kalau perang kemudian perekonomian tidak berjalan, lalu kemudian banyak hal yang kemudian sifatnya negatif dari perang tersebut. Misalnya seperti itu. Jadi banyak faktor-faktor yang kemudian bisa menjelaskan sesuatu. Tapi Anda ketika menjelaskan sesuatu harus memilih Anda mau fokus kemana. Jadi ketika menjelaskan sesuatu Anda harus harus memilih faktor mana yang harus lebih ditekankan. Yang great power politics tadi misalnya bahwa China memikirkan Amerika Serikat, atau hubungan antar negara yang sifatnya interdependensi tadi, atau konteks politik domestik dari China atau negara-negara lain di kawasan misalnya, itu harus Anda pilih. Bukan kemudian semua dijelaskan. Karena kalau semua dijelaskan, Anda nggak punya argumen. Anda harus berargumentasi terkait dengan sesuatu.
Dan dengan menggunakan level of analysis, Anda akan bisa mendapatkan alternative explanation dan memberikan kerangka untuk membangun hipotesis Anda. Oke, saya mau fokusnya di great power, sehingga bagian yang lainnya dianggap sebagai konstanta. Memang itu jadi faktor, tapi kemudian bukan itu faktor utama yang bakal saya jelaskan. Faktor yang utamanya adalah yang great power tadi, misalnya seperti itu. Ini fungsi dari level of analysis. Dan level of analysis ada, sebenarnya ini lagi-lagi versinya banyak, tapi ini yang paling umum dipakai, ada 5 level of analysis. Ketika Anda menjelaskan sesuatu, bisa saja kejadian A itu karena individual level. Misalnya kayak tadi, kenapa sih China nggak perang aja sama negara-negara di kawasan Asia Tenggara? Mungkin karena Xi Jinping, misalnya. Presidennya China yang melihat bahwa China harus rising peacefully, misalnya. Atau ada kelompok-kelompok di dalam negerinya China yang kemudian membuat China nggak usah, jangan perang. Atau mungkin kepentingan nasional China yang bakal terancam kalau misalnya China berperang dengan negara-negara kawasan. Atau regional level, di kawasan itu ada ASEAN misalnya, lalu kemudian ASEAN memang punya norma-norma dan itu lebih masuk akal untuk dijalankan dibandingkan dengan berperang. Atau global level, di dalam sistem internasional ada Amerika Serikat yang jadi pemain besar dan nggak akan tinggal diam kalau misalnya ada satu negara yang sifatnya yang menunjukkan perilaku yang sifatnya agresif. Ini level of analysis, dan Anda dan di tiap level ini mungkin akan ada ada alternatif penjelasannya lagi. Tadi kalau misalnya regional level ada ASEAN, bisa saja kemudian hubungan antar negara di kawasan atau stabilitas kawasan dan sebagainya. Ini Anda lagi-lagi harus fokus mau ngebahas yang mana. Argumentasi Anda harus tajam ketika menjelaskan sesuatu. Dan biasanya itu akan di-guide oleh teori. Tapi melalui level of analysis ini Anda bisa memilih-milih Anda mau main di level yang mana ya untuk menjelaskan sebuah peristiwa. Kita buka satu-satu, ini individual level. Individual level fokus kepada variabel individu yang berpengaruh dalam fenomena hubungan internasional. Contoh-contohnya misalnya seperti ini. Nggak ada Hitler, mungkin nggak akan ada Perang Dunia Kedua. Jadi apa yang membuat faktor utama ketika Perang Dunia Kedua terjadi adalah ambisinya Hitler sebagai pemimpin Jerman pada waktu itu. Individu, seorang Hitler. Atau misalnya Indonesia, Indonesia kenapa sih tiba-tiba bikin kebijakan poros maritim dunia? Karena itu idenya Jokowi misalnya. Anda jelaskan faktor Jokowi sebagai seorang pemimpin yang kemudian menelurkan ide poros maritim dunia ini. Atau misalnya Anda menjelaskan Al-Qaeda. Kenapa sih Al-Qaeda bisa kuat misalnya, atau bisa ada dan malah mengancam, ancamannya cukup real karena Osama bin Laden. Dan dia datang dari keluarga bin Laden, keluarga konglomerat dari Saudi Arabia yang sumber-sumber ekonominya terambil oleh Amerika Serikat misalnya. Jadi faktornya adalah individu. Kejadiannya adalah ini, misalnya kalau Hitler Perang Dunia Kedua, poros maritim dunia untuk Jokowi, Al-Qaeda untuk Osama bin Laden. Itu individual level. Level berikutnya yang lebih tinggi adalah level grup, kelompok. Di mana asumsinya negara itu terdiri dari kelompok-kelompok individu yang bisa memberikan pengaruh kepada negara untuk berperilaku tertentu. Kayak misalnya di Indonesia ada kelompok bisnis, ada kelompok Islam, ada akademisi mungkin, ada LSM, ada media, dan sebagainya, dan mereka bisa menjadi jadi kekuatan politik yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Contoh misalnya seperti ini, kelompok Islam di Indonesia mempengaruhi Indonesia untuk tidak mengakui Israel atau berhubungan diplomatik dengan Israel. Jadi ketika pertanyaannya mungkin kenapa sih Indonesia tidak mengakui atau berhubungan diplomatik dengan Israel? Karena kelompok Islam di Indonesia yang jumlahnya mayoritas tidak menghendaki negaranya berhubungan dan mengakui Israel misalnya.
Atau kemarin misalnya ada Omnibus Law dikeluarkan oleh negara. Kemudian kenapa sih Omnibus Law dikeluarkan? Siapa sebenarnya yang mempengaruhi? Anda menjelaskan bahwa kelompok bisnis Indonesia yang mempengaruhi untuk adanya Omnibus Law. Atau misalnya negara-negara banyak nih yang sekarang sedang menerapkan kebijakan ramah lingkungan. Lalu kemudian Anda menjelaskan hal tersebut pakai kerangka Greenpeace misalnya. Greenpeace sebagai LSM, organisasi NGO, kemudian dengan program-program dan kampanyenya mencoba untuk mempengaruhi negara-negara di dunia untuk menerapkan kebijakan yang sifatnya lebih ramah lingkungan. Seperti itu. Jadi penjelasnya adalah level group di dalam sebuah negara. Level berikutnya, negara. Level negara ini fokus kepada negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional dan negara dianggap sebagai agregasi individu-individu dalam suatu wilayah tertentu. Ini kata orang liberalis. Atau kalau kata orang realis, enggak, negara adalah unitary actor. Enggak perlu Anda buka di dalam negara kemudian ada apa. Atau orang-orang konstruktivis bilangnya negara itu cuma imagine community. Apa sih Indonesia misalnya? Indonesia ya cuman konstruksi berpikir saja kok terkait kita sepakat semuanya bahwa kita adalah bagian dari Indonesia misalnya. Dan negara-negara memiliki karakter yang berbeda dan hal tersebut akan mempengaruhi perilakunya. Misalnya negara demokrasi dengan negara non-demokrasi, kebijakannya mungkin akan berbeda. Kepentingannya pun juga akan berbeda, dan perilakunya dalam sistem internasional akan berbeda. Jadi level ini bisa jadi titik tolak Anda ketika Anda menjelaskan suatu fenomena. Bisa saja misalnya ada konstitusi di negara tersebut, sistem negara tersebut, atau misalnya kebijakan yang sebelumnya sudah diambil oleh negara tersebut dan sebagainya. Intinya bermain di nation state level. Lalu berikut regional level. Ini memfokuskan diri kepada pola interaksi antara negara di kawasan tertentu. Dan setiap kawasan memiliki karakter yang berbeda-beda dalam membangun pola di kawasan masing-masing. Ada kawasan yang enmity-nya lebih tinggi, atau kawasan yang emity-nya lebih tinggi. Oke, saya salah ketik ini. Ada enmity dan ada amity. Amity itu bicara tentang, daripada saya nggak itu lagi. Sebentar. Oke. Enmity berarti negaranya lebih banyak bermusuhan satu sama lain. Anda bisa sebutlah negara-negara yang seperti itu. Ada negara yang kemudian amity-nya lebih tinggi, saling kerjasamanya kemudian lebih tinggi di antara satu negara dengan negara lainnya. Oke. Intinya adalah ini, kawasan tempat negara masing-masing itu berada akan mempengaruhi bagaimana pola perilaku negara-negara tersebut di kawasan tersebut. Dan ini bisa jadi penjelasan juga buat Anda ketika menjelaskan posisi masing-masing negara dengan pakai kerangka regional. Kita lanjut. Lalu global level, ini fokus pada interaksi antar aktor-aktor atau isu-isu utama dalam level global. Atau bisa juga orang bakal ngelihat aktor terkuat dalam mempengaruhi sistem internasional atau bagaimana sistem internasionalnya. Orang neorealis bilangnya bipolar, multipolar, unipolar itu akan mempengaruhi pola perilaku antar aktor di dalam sistemnya. Sehingga itu bisa Anda jelaskan juga. Atau misalnya ketika bicara tentang global level, Anda bisa menjelaskan juga terkait dengan organisasi ataupun pengaturan yang sifatnya global. Jadi ini levelnya di tingkat yang global. Itu level-level analisis yang bisa Anda gunakan ketika menjelaskan suatu fenomena. Dan bagaimana caranya untuk melakukan analisis? Satu, tetapkan dulu unit analisanya. Anda mau menjelaskan kasus apa? Unit analisa, atau ada yang bilang juga sebagai explanandum, atau ada yang bilang juga sebagai dependent variable, sama. Intinya adalah hal utama yang menjadi fokus untuk dipelajari atau dijelaskan. Atau bisa juga ini adalah permasalahannya.
Atau topik dari penelitian Anda apa? Misalnya Anda mau ngejelasin COVID-19. COVID-19 kenapa terjadi? Itu adalah unit analisanya. Penjelasnya itu adalah unit eksplanasi. Unit eksplanasi atau ada yang menyebut sebagai eksplanan atau ada yang menyebut sebagai independent variable, IV, merupakan hal utama yang menjelaskan kenapa permasalahannya terjadi. Dan ini ini jadi argumentasi Anda atau hipotesis Anda yang biasanya ini di-guide oleh teori. Realis mungkin akan berpandangan A, liberalis akan berpandangan B, dan yang lainnya juga punya pandangan masing-masing. Dan kemudian Anda jelaskan atau buktikan asumsi tadi melalui fakta-fakta yang ada. Kayak misalnya, kenapa negara-negara di kawasan Laut Cina Selatan tidak berantem satu sama lain? Atau kenapa China tidak berperang dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara terkait dengan klaimnya di Laut Cina Selatan? Masalah Laut Cina Selatannya itu adalah unit analisa atau explanandum. Kenapanya itu adalah unit eksplanasi atau eksplanan atau independent variabelnya. Misalnya kalau Anda mau pakai realis, lalu kemudian bicara neorealis, bicara tentang sistem global, karena Amerika Serikat sebagai kekuatan hegemon dalam sistem yang mempengaruhi China untuk tidak memutuskan berperang dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, misalnya seperti itu. Itu adalah unit eksplanasinya. Jadi ini pertanyaannya, unit analisa ini pertanyaannya atau topik yang Anda angkat, atau kasus yang sedang diomongin, ini adalah jawabannya atau unit eksplanasi atau penjelasnya atau argumentasi Anda terkait dengan topik yang Anda tanyakan tadi. Itu cara-cara menganalisis. Tetapkan unit analisa, lalu kemudian setelah itu tetapkan juga unit eksplanasinya seperti apa. Lalu kemudian ada tipe tingkatan analisa. Ada yang namanya reduksionis, induksionis, korelasionis. Reduksionis ketika unit analisa lebih besar daripada unit eksplanasi. Contoh misalnya unit analisanya Anda adalah state. Lalu kemudian unit eksplanasinya individu. Misalnya kayak begini, Anda mau ngejelasin kenapa sih Indonesia menggagas kebijakan poros maritim dunia. Berarti unit analisanya adalah Indonesia, state. Lalu kemudian Anda menjelaskan hal tersebut, Anda jelaskan bahwa, poros maritim dunia digagas karena Jokowi. Jokowi individu, berarti unit eksplanasinya adalah individu. Tipe analisa yang seperti ini disebut sebagai reduksionis. Lalu ketika unit analisa lebih kecil daripada unit eksplanasi, misalnya contohnya adalah unit analisanya state, unit eksplanasinya regional. Misalnya seperti ini, kenapa Indonesia menggagas kebijakan poros maritim dunia? Lalu Anda menjelaskan bahwa dinamika di kawasan Asia Tenggara banyak negara-negara dan aktor non-negara lainnya yang mengambil sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia di lautan, sehingga Indonesia harus membentuk ini, misalnya. Membentuk kebijakan poros maritim dunia. Berarti dinamika kawasan, jadi unit eksplanasinya regional, unit analisanya adalah negara terkait dengan gagasan poros maritim dunianya Indonesia. Jadi unit analisa lebih kecil dari unit eksplanasi itu disebut sebagai induksionis. Unit analisa sama dengan unit eksplanasi. Jadi contoh unit analisanya adalah state, unit eksplanasinya state. Misalnya seperti ini. Kenapa Indonesia menggagas kebijakan poros maritim dunia? Pertanyaan yang sama, lalu kemudian Anda mau jelasin, karena Indonesia punya potensi sebagai negara maritim dengan negara kepulauan, lalu kemudian garis pantai yang sangat panjang, dan berada di dua samudra yang strategis misalnya. Ya udah, Anda jelaskan hal seperti itu. Unit eksplanasinya sama-sama dengan unit analisanya, sama-sama bicara tentang state, ini disebut sebagai korelasionis. Ini tingkat analisa dan juga teori HI. Kalau Anda pelajari teori-teori HI yang ada, bisa dilihat kan mereka posisinya karena teori biasanya menjadi guidance untuk Anda membuat eksplanasi, menjelaskan suatu fenomena.
Jawabannya kemudian yang di-guide oleh teori tadi. Dari sini kemudian Anda bisa lihat kok teori-teori yang ada itu mainnya di level mana. Kayak misalnya realis. Realis biasanya bicara tentang konsep kuncinya national interest, power, national security, dan sebagainya. Unit eksplanasinya pasti negara. Jadi apapun yang akan dijelaskan oleh oleh realis biasanya adalah penjelasannya adalah negara. Berbeda dengan neorealis. Neorealis bilangnya apa yang dilakukan oleh negara itu karena sistem internasional. Bisa saja karena sistemnya sifatnya bipolar atau multipolar atau unipolar, atau apa yang kemudian terjadi dalam sistem. Seperti misalnya kondisi anarki dan sebagainya. Jadi unit eksplanasi di tingkat analisa dalam eksplanasinya neorealisme adalah international system. Liberalis agak berbeda. Kalau liberalis dia bisa main di level manapun. Individu dia iakan, kelompok individu dia iakan, negara dia iakan, organisasi internasional ketika Anda ngomongnya regional atau global pun juga bisa jadi aktor atau bisa jadi penjelas. Jadi liberalisme ini lebih fleksibel. Anda bisa menjelaskan bagian mana saja. Berbeda dengan neoliberalisme. Neoliberalisme biasanya bicara tentang international system. Lagi-lagi sistem yang kemudian akan mempengaruhi bagaimana perilaku antar negara. Perilaku negaranya kemudian saling kerjasama, saling ketergantungan, dan sebagainya. Lalu kalau ekonomi politik internasional ini bukan cuman bukan cuman strukturalis ya. Bisa saja kemudian yang liberalis, bisa misalnya unit eksplanasinya MNC, karena mereka melihat MNC sebagai aktor yang cukup penting juga dalam ekonomi politik internasional. Boleh Anda menjelaskan hal seperti itu. Berarti kelompok. Kemudian kelas ekonominya dilihat lagi, kemudian levelnya di kawasan atau malah negara tertentu. Kalau negara tertentu berarti kemudian negara. Atau kalau di kawasan tertentu misalnya kayak Eropa, kelasnya adalah negara maju, sedangkan Afrika adalah negara berkembang, berarti kemudian adalah bicara tentang kawasan. Atau mungkin bisa juga bicara tentang state, terkait dengan kapabilitas ekonominya. Jadi ini bisa membantu Anda juga, oke, saya mau pakai yang mana, terus kemudian teori tadi akan lebih banyak bermain di level yang mananya untuk level of analysis ini. Oke, sampai di sini kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat sore dan salam sehat semua.